Memasuki revolusi industri 4.0, teknologi digital menjadi salah satu modal utama yang dibutuhkan oleh para pelaku industri untuk mengembangkan lini usaha mereka. Kehadiran industri 4.0 menjadi bukti bahwa saat ini perkembangan industri tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan sektor industri yang beriringan dengan perkembangan teknologi tentunya dapat membawa dampak positif pada suatu negara ataupun wilayah. Salah satunya adalah peningkatan perekonomian wilayah atau negara tersebut. Dengan adanya teknologi digital, suatu negara atau wilayah dapat mendorong perekonomiannya ke arah ekonomi digital. Era ekonomi digital sebenarnya sudah berlangsung mulai dari dekade 1980 dengan menggunakan personal komputer dan internet sebagai teknologi kunci yang digunakan untuk efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi seperti PC dan internet ini pun menjadi awal dari perkembangan e-commerce atau perdagangan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, era old digital economy akhirnya memasuki era new digital economy yang ditandai dengan adanya mobile teknologi, akses internet yang tidak terbatas, serta kehadiran teknologi cloud yang digunakan dalam proses ekonomi digital. Indonesia salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi digital. Google dan Temasek dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Dengan adanya perkembangan ekonomi digital, dapat memungkinkan munculnya model bisnis baru, integrasi antar sektor bisnis, serta perubahan model bisnis pada sektor yang sudah ada. Digitalisasi ekonomi yang sudah ada di Indonesia juga mampu membawa berbagai dampak positif, seperti transaksi ekonomi dapat berlangsung lebih cepat, pemerataan ekonomi, serta integrasi data ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun, kapanpun Bapak, Ibu, Saudara, atau teman-teman menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Dafadi Alhaq, peserta KKN PPN UGM tahun 2021 periode 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang digitalisasi ekonomi. Mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian pernah mendengar atau bahkan mungkin masih asing dengan istilah-istilah tersebut. Oleh karena itu, simak terus video kali ini karena akan banyak sekali manfaat dan juga ilmu-ilmu baru yang mungkin bisa kita pelajari bersama-sama. Oleh karenanya, stay tune terus dan tetap setia di sini. Yang pertama, ekonomi digital. Sebenarnya apa sih ekonomi digital itu? Nah, ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Tab Scott tahun 1997. Menurut dia, ekonomi digital adalah sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, di mana fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai ruang intelijen meliputi informasi, berbagai akses terhadap instrumen informasi, kapasitas informasi, dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIK, aktivitas e-commerce, distribusi digital barang dan jasa. Nah, sementara ada konsep lain nih dikenalkan oleh Zimmerman tahun 2000. Menurut dia, ekonomi digital adalah sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi. Kondisi ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi yang berdampak pada ekonomi makro maupun mikro. Sektor yang dipengaruhi meliputi barang dan jasa, saat pengembangan, produksi, penjualan, atau suplainya, tergantung sejauh mana teknologi digital menjangkaunya. Nah, tadi istilah yang mungkin sedikit kompleks ya, tadi ada Tab Scott sama Zimmerman. Nah, mungkin sederhananya adalah ekonomi digital itu bagaimana proses antara teknologi dan informasi menyatu kepada kehidupan sosial ekonomi di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya contoh-contoh seperti apa? Lanjut terus. Nah, menurut Dale, sejarah ekonomi telah melampaui 4 era. Yang pertama itu ada masyarakat pertanian,
era mesin pasca revolusi industri. Nah, ini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa mencari sendiri. Ini seru banget nih. Ini nanti berbicara tentang sejarah Inggris. Kemudian era perburuan minyak, di mana kita kenal negara-negara Timur Tengah, Arab Saudi, Qatar, dan lain-lain itu kaya karena minyak. Kemudian selanjutnya ada era kapitalisme korporasi multinasional, yaitu era sekarang ini. Karena sekarang namanya PT atau perusahaan itu sudah tingkatnya itu multinasional atau lebih banyak negara sekaligus. Nah, 4 gelombang ekonomi sebelumnya berkarakter eksklusif dan hanya bisa dijangkau oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, makanya ekonomi digital ini hadir untuk menjangkau semua orang. Dengan menghadirkan inklusivitas dan juga topografi yang landai, serta membentangkan ekualitas peluang, karakteristik ini memiliki konsep kompetisi yang mendorong spirit industri dengan mudah terangkat, terutama oleh pelaku-pelaku startup yang mengutamakan kolaborasi dan sinergi. Karena itu, ekonomi digital sering disebut sharing ekonomi atau mengangkat banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki usaha bisnis. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya penjelasan yang tadi yang terlalu ilmiah. Tapi dalam sejarah manusia, namanya ekonomi digital, dengan kehadiran internet, ekonomi itu semakin mudah untuk dijangkau. Ekonomi ini semakin gampang, semakin mudah diakses ketika seseorang itu mempunyai teknologi itu. Dulu mungkin teman-teman nggak pernah ngerasain namanya internet, masih mahal segala macam. Tapi seiring perkembangan teknologi, hal itu akan semakin mudah. Terutama dengan semangat kolaborasi, semangat ingin berbagi dan bekerja sama, membuat pertumbuhan ekonomi akan semakin tumbuh dengan pesat. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga sektor-sektor yang punya potensi besar nih. Dafa akan sebutin beberapa, yaitu yang pertama itu sektor finansial. Mungkin teman-teman pernah bayar di marketplace atau toko online tertentu dengan ya nggak pakai uang, tapi tinggal scan HP atau masukin PIN. Nah, itu salah satu contoh perkembangan dari ekonomi digital di bidang finance. Nah, tidak hanya itu, banyak juga aplikasi-aplikasi digital yang banyak dikembangkan dan tidak hanya sebagai alat pembayaran, tapi ya banyaklah fungsinya. Buat bayar listrik atau apapun itu bisa dengan satu aplikasi aja. Ini sering disebut dengan fintech atau financial technology. Ini juga lagi ramai nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cerita infonya di lain kesempatan. Kemudian ada juga sektor potensial, itu sektor pertanian. Dengan adanya teknologi, adanya robot, Internet of Things, atau bagaimana internet memudahkan kehidupan kita, itu menjadikan produk-produk pertanian ini semakin mudah atau semakin gampang dan produksinya semakin bagus dan banyak tentunya. Nah, kemudian ada juga sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat bagaimana Pak Sandi, Menteri Kemenparekraf kita, itu sering mempromosikan lewat digital, virtual. Nah, itu menjadi salah satu bentuk aktualisasi atau bentuk adaptasi ekonomi digital untuk ekonomi kreatif dan juga kebudayaan. Sering banget kan teman-teman lihat promosi ini di Instagram, di TikTok, atau di status WhatsApp. Nah, itu juga merupakan bagian ekonomi digital, terkhusus untuk promosi produk-produk ekonomi kreatif, kebudayaan, dan juga pariwisata. Nah, dari teman-teman tim KKN nih, ada lomba juga nih, ada lomba TikTok, kemarin juga ada lomba foto. Itu juga termasuk bentuk digitalisasi ekonomi di bidang pariwisata dan juga kebudayaan. Sekarang pertanyaannya teman-teman, kenapa sih teman-teman harus ikut digitalisasi ini? Kenapa sih Bapak Ibu semuanya, saudara kita semua, dan Dafa sendiri harus ikut digitalisasi? Yang pertama itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Pernah nggak sih teman-teman disebut, katrok nih nggak pernah update gitu, katrok nih nggak tahu informasi ini. Nah, itu pentingnya digitalisasi ekonomi. Semakin kita up to date, semakin kita mengikuti perkembangan zaman sekarang, itu juga berkat manfaat dari digitalisasi ekonomi. Akhirnya apa? Akhirnya kepercayaan diri kita meningkat karena
kita mengikuti apa yang sedang diikuti orang-orang. Walaupun perlu diperhatikan juga nih, kita harus mengikuti tren yang baik, bukan asal ikut-ikutan aja. Tapi kita cari tahu apakah ini benar atau jangan-jangan hanya hoax, berita bohong, atau sekedar tren-tren gak jelas. Nah, itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Jadi kalaupun teman-teman ingin ikut tren, itu harus ikut tren yang benar-benar bermanfaat dan juga positif buat teman-teman. Nah, yang kedua, kenapa teman-teman harus ikut bagian dari digitalisasi ini? Digitalisasi ini akan melatih teman-teman untuk menjadi lebih inovatif, inisiatif, dan juga lebih kreatif. Dengan adanya perkembangan teknologi, teman-teman akan terdorong untuk berkompetisi. Tentunya dalam hal baik ya. Ketika aku menciptakan barang A, teman-teman akan menciptakan barang B, barang C, barang dan selanjutnya. Hal-hal tersebut mendorong kreativitas dari diri kita sendiri. Nah, itulah maka penting sekali untuk kita ikut bagian dari digitalisasi ini. Yang ketiga adalah kenapa kita harus ikut digitalisasi? Karena akan mendorong efektivitas dan juga efisien. Mungkin ada teman-teman yang punya bisnis atau teman-teman yang punya usaha. Ketika teman-teman memanfaatkan contohnya itu pencatatan laporan keuangan lewat HP, teman-teman nggak perlu tuh nyediain kertas lagi, teman-teman nggak perlu nyediain tinta pulpen atau pensil, karena teman-teman bisa melakukannya lewat HP, dan itu catatannya bisa disimpan di Google Drive atau di foto atau dimanapun, dan itu membuat teman-teman lebih mudah dan juga lebih efektif. Tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya, tidak perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga, dan hasilnya pun lebih bagus. Nah, itu tadi buat video permulaan kali ini. Habis ini masih ada video tentang apa aja sih contoh-contoh dari digitalisasi ekonomi di sekitar kita, manfaatnya dan juga tantangannya. Oleh karena itu, buat teman-teman semua stay tune terus, jangan pernah bosan karena di sini kita bakal belajar bareng-bareng untuk diri kita yang lebih upgrade, lebih berilmu tentunya. Di sini soalnya bukan cuma teman-teman yang belajar, tapi dapat juga belajar untuk berbagi kepada teman-teman dan memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode 2, stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.